前辈，何不出来降龙？幸运！ Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusing Taman episode ke-159. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah memimpin penyerangan ke kota Mingdu tepat ketika Cop Master pembimbing roh kekaisaran menuju kota Tianhai untuk menangkap para penyusup. Tanpa bisa dicegah sama sekali, rombongan Sekte Tang memporak-porandakan kota Mingdu, bahkan sampai membuat Sutianran mengaktifkan alat-alat pembimbing roh tertinggi kekaisaran Ryu untuk melindungi diri. Meski demikian, kehancuran kota Mingdu masih tidak bisa dicegah dan upaya penangkapan yang dilakukan oleh Ye Yulin bersama dua tetua pun pada akhirnya berujung pada kegagalan. Doluo bintang langit itu benar-benar dipelonco oleh keopean Yuho sampai akhirnya memilih untuk mundur menyelamatkan diri. Meskipun kekaisaran Ryu telah mengaktifkan alat pembimbing roh tipe koordinat, Yuho sudah berhasil mengamankan seluruh rombongan Sekte Tang, dan setelah menutup gerbang neraka, pemilik mata spiritual itu langsung kembali ke kota Tianhai untuk menyelesaikan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Sebelum ngelihat apa hal yang hendak dilakukan oleh Yuho dan Wutong, kita tengokin dulu yuk Sutianran yang sudah bengek maksimal setelah digebugin sama Yuho di episode sebelumnya. Sekarang Kaisar Matahari Bulan Muda itu tampak begitu marah kepada seluruh bawahannya, karena bahkan setelah kota Mingdu diserang pun mereka belum mengetahui identitas musuh yang mereka lawan. Sutianran merasa ngeri-ngeri sedap ketika mengingat serangan yang sebelumnya dia terima, di mana andai kata cahaya kompresi energi tinggi dan perlindungan ganda alat pembimbing roh humanoid featuring alat pertahanan level 9, maka mungkin saja dia sudah pindah alam lewat jalur BGN. Meski demikian, Sutianran berusaha mengendalikan emosinya dan memastikan lebih dulu keadaan putranya usai serangan ini. Perdana Menteri melaporkan bahwa Istana Timur tempat Putra Mahkota berada dilindungi oleh domain bintang abadi, sehingga seluruh bangunan utuh, begitu pula kondisi Su Yunhan yang dapat dipastikan selamat sejahtera sentosa. Perdana Menteri juga mengabarkan bahwa saat ini Cop Master pembimbing roh kekaisaran telah kembali, sehingga kehancuran semacam ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Meski demikian, Sutianran masih merasa resah gelisah karena jeda ketidakhadiran Cop Master pembimbing roh kekaisaran itu bisa dimanfaatkan dengan tepat dan sempurna oleh musuh, di mana kondisi ini mau tidak mau membuatnya berpikir apakah ada udang di balik abakuan alias petinggi internal kekaisaran yang berkhianat. Mendengar suara yang serat akan dengan ancaman itu membuat seluruh petinggi kekaisaran segera bersimpul di atas lutut mereka, sementara Perdana Menteri berusaha menjelaskan betapa kemungkinan itu sangatlah tidak logis. Hal ini disebabkan karena kota Mingdu hanya kosong tanpa penjagaan Cop Master pembimbing roh kekaisaran selama 2 jam, dan tidak ada satupun alat komunikasi yang dapat mentransfer informasi selama waktu tersebut untuk jarak sejauh kota Tianhai. Penjelasan Perdana Menteri memanglah masuk akal, namun belum cukup menjawab kenapa setiap gerak-gerik mereka seolah sudah ada dalam kalkulasi musuh. Hal ini juga turut diamini oleh Perdana Menteri yang merasa bahwa musuh memiliki otak paling jenius karena mampu merancang sesuatu yang masih berada dalam perencanaannya. Ketika itulah Ye Yulin yang di episode sebelumnya kabur dari penggebregan Yuho akhirnya sampai di istana kekaisaran dan melaporkan semua hal yang dia alami selama baku hantam melawan musuh misterius ini. Menurut pengamatannya, Ye Yulin menyampaikan bahwa musuh memiliki semacam formasi pembimbing roh dan dipimpin oleh 10 ahli yang setidaknya berada di ranah Master Roh Suci level 80-an. Namun dari penjelasan Ye Yulin pun Perdana Menteri belum bisa menilai kenapa pasukan musuh bisa menghilang dengan begitu cepat. Menimbang kemungkinan penggunaan alat pembimbing roh tepus pandang dan bertinyi-tinyi, apakah aliansi 3 kekaisaran benar-benar berhasil mengembangkan alat secanggih itu?
Tepat ketika semua petinggi Kekaisaran Ryu diliputi oleh kegelisahan dan kebingungan itulah datang Ye Shisui yang nimbrung sebelum kemudian mengingatkan Su Tianran kalau sepertinya Kaisar Matahari Bulan itu merupakan satu entitas yang sebenarnya paling berbahaya di seluruh benua Doluo saat ini. Iya, entitas itu adalah Akademi Shrek, di mana ada satu orang yang sangat memenuhi kriteria untuk mengembangkan alat pembimbing roh angga ngotak, siapa lagi kalau bukan Hu Yuho. Baru ketika nama Yuho disebut inilah Ye Yulin langsung memikik antusias karena dia yakin kalau Master Dunia Roh yang dia lawan di episode sebelumnya menunjukkan atribut es ekstrim persis seperti apa yang dimiliki oleh Hu Yuho. Ye Shisui mengingatkan bahwa seorang Master Dunia Roh dengan roh pelindung mengerikan seperti Yuho dapat dipastikan akan menjadi ancaman besar bagi Kekaisaran Ryu, dan oleh karena itulah Sang Doluo Dewi Kematian menyarankan agar Su Tianran segera mengudarakan perintah kepada Juzi untuk menyerang kota Shrek. Saran itu ditentang keras oleh Perdana Menteri yang merasa kondisi mereka saat ini belum cukup stabil untuk mengonfrontasi Akademi Shrek. Namun kontra itu dibalikan lagi oleh Ye Shisui dengan berkata bahwa Akademi Shrek pasti akan terjun dalam medan perang cepat atau lambat. Nah, lebih baik mereka menyerang lebih dulu daripada menunggu Yuho dan kawan-kawan datang dan menghancurkan mereka. Karena terus dibantah, kali ini Ye Shisui berbicara dengan nada sedikit mengancam hingga tiba-tiba tiba-tiba muncullah aura tandingan yang berhasil menetralisir tekanan dalam setiap kata-kata Ye Shisui, di mana aura tersebut adalah milik Kong Deming yang merupakan pendeta agung atau kepala aula persembahan Kekaisaran Ryu. Kong Deming meminta Ye Shisui menjaga sikapnya di depan kaisar dan membuat leluhur Sekte Roh Kudus itu mau tidak mau merasa kesal karena diinterupsi sedemikian rupa. Namun meskipun Kong Deming hanyalah Master Dunia Roh level 94 atau 95, Ye Shisui tidak dapat bersikap ceroboh di hadapan satu-satunya Master Pembimbing Roh level 10 di seluruh benua Dolu tersebut. Iya, Kong Deming adalah Master Pembimbing Roh level 10 yang kalau versi Master Roh udah kayak dewa level 100 gitu ya. Karena itulah Ye Shisui memilih untuk menghentikan konfrontasi sementara Kong Deming mengemukakan pemikirannya agar Su Tianran segera memberitahu Marsekal Agung alias Juzi, mengingat permaisuri kekaisaran itu merupakan orang paling ahli dalam strategi militer. Saran Kong Deming diterima oleh Su Tianran yang selanjutnya akan menyerahkan keputusan akhir kepada Juzi terkait penyerangan ke kota Shrek. Selain itu, Kong Deming juga meminta Su Tianran menyampaikan sesuatu yang krusial, yaitu terkait dugaan alat pembimbing roh tipe spasial yang kemungkinan dimiliki oleh lawan. Dan apabila kebenarannya telah dikonfirmasi, Kong Deming meminta permaisuri untuk merebut alat itu apapun yang terjadi. Singkat cerita, pesan pemberitahuan tentang Yuho, Akademi Shrek serta serangan ke kota Mingdu telah sampai di telinga Juzi, namun permaisuri kekaisaran itu harus berpikir mendalam sebelum memutuskan untuk menjawab surat Su Tianran. Juzi mengumpulkan 6 pendeta persembahan yang memang dikirim Su Tianran untuk membantunya dan meminta ke 6 pendeta tersebut mengemukakan pemikiran mereka setelah mendengar kabar dari ibu kota. Saat ini pasukan militer mereka telah berhasil menduduki Kekaisaran Tianhun selama 10 hari dan semangat juang prajurit pasti sedang tinggi-tingginya karena telah beristirahat untuk waktu yang cukup. Meski demikian, para pendeta ragu untuk mengikuti perintah karena mengubah keputusan mendadak akan menunda kesempatan mereka untuk menyatukan seluruh daratan. Menurut para pendeta, saat ini kota Mingdu dapat dipastikan aman dalam perlindungan Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran, apalagi jumlah musuh yang berhasil masuk sangatlah terbatas. Kerusakan kota Mingdu juga bisa dinilai sebagai hal kecil apabila dibandingkan dengan pergerakan mereka sebagai pasukan utama yang akan sangat mempengaruhi situasi perang. Selain itu, seorang jenderal di medan perang bisa saja memikirkan sesuatu yang berbeda dengan kaisar, dan oleh karena itulah mereka berharap Juji dapat mengambil keputusan tanpa pengaruh pihak manapun. Juji terdiam sebentar sebelum kemudian mengemukakan bahwa menurut hematnya keputusan paling bijak yang bisa mereka ambil saat ini adalah menyerang Kekaisaran Xinglo dengan dukungan penuh 2 Kop Master Pembimbing Roh.
Dengan sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki, bahkan jutaan pasukan harimau putih pimpinan Dai Hao pun tidak akan bisa bersikap gegabah. Di sisi lain mereka dapat membatasi kota Shrek dan memastikan kalau Akademi Shrek tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk memberi bantuan. Para pendeta tampak memberikan dukungan besar pada pemikiran Juji yang membuat permaisuri Kekaisaran Ryu itu menyimpan kejulitan tentang Su Tianran yang tidak mengawasinya di garis depan. Semua tindakan Su Tianran itu membuat Juji semakin yakin pada semua keputusan yang telah dia ambil selama ini dan berharap bahwa kebenaran entah tentang apa akan segera terungkap pada akhirnya. Oke, sekarang kita baru nih pindah lagi ke Yuho dan Wutong yang sudah kembali ke kota Tianhai, tepatnya di hutan Monstero yang sebelumnya mereka datangi sebelum kemunculan Copmaster Pembimbing Roh Kekaisaran. Iya, tujuan Yuho dan Wutong kembali adalah memastikan keberadaan Kaisar Biru Perak yang sebelumnya mereka rasakan karena keberadaan pemimpin rumput biru perak itu sangat berharga untuk keselamatan Tangya. Yuho dan Wutong melintasi hutan binatang roh dengan santai sebelum akhirnya masuk ke bagian terdalam hutan dan langsung mendapatkan serangan sambutan dari Kaisar Biru Perak yang memang mereka tunggu kemunculannya. Yuho dan Wutong hanya menghindari seluruh serangan tanpa menunjukkan sedikit pun keinginan untuk melawan sampai akhirnya teknik pusaran teknik keberuntungan Yuho yang memang berasal dari singa emas mata tiga dapat menenangkan serangan Kaisar Biru Perak. Yuho paham bahwa Kaisar Biru Perak seharusnya menganggap mereka sebagai ancaman dan karena itulah dia tidak berusaha menunjukkan pertentangan sama sekali ketika meminta penguasa hutan itu untuk menunjukkan dirinya. Setelah Yuho meyakinkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk sama sekali, tampaklah sebuah pohon biru perak raksasa persis seperti penampakan Ahin sebelum dibangkitkan oleh Tangsa. Ya, pohon biru perak itulah sang Kaisar Biru Perak di Solen 2 dan berhubung Yuho tidak menunjukkan agresi, Kaisar Biru Perak pun hanya menanyai tujuan Yuho mencarinya dengan santai. Yuho kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki seorang teman baik dengan roh pelindung biru perak dan saat ini berada dalam kondisi terluka parah akibat dari racun Master Roh jahat. Tanpa banyak basa-basi, Yuho mengemukakan bahwa tujuannya mencari Kaisar Biru Perak adalah demi memohon kesediaannya untuk datang ke kota Shrek dan menyembuhkan Tangya. Kaisar Biru Perak bingung karena Yuho sebenarnya memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan dirinya secara paksa, namun pemuda itu buru-buru menjelaskan bahwa dia sudah berjanji tidak akan membunuh monster roh kecuali untuk melindungi diri. Yuho juga menjelaskan tentang metode pengikatan jiwa yang dia temukan dan karena semua itulah dia tidak akan berusaha menyakiti Kaisar Biru Perak apapun yang terjadi. Kaisar Biru Perak cukup terkesan karena setelah hidup selama ratusan ribu tahun, dia akhirnya bisa melihat seorang manusia dengan pemikiran seperti ini. Kendati demikian, Kaisar Biru Perak tetap tidak bisa mengorbankan asal-usulnya untuk menyelamatkan teman Yuho karena tujuan utamanya hidup adalah demi melindungi seluruh rakyatnya. Baru ketika inilah Yuho menggunakan mata asyuranya dan menemukan bahwa Kaisar Biru Perak sebenarnya sudah berada di ujung usianya karena kondisinya yang saat ini membuat penguasa rumput biru perak itu tidak akan bisa melewati kesengsaraan surgawi 200.000 tahun. Perlu diketahui bahwa sekarang usia Kaisar Biru Perak adalah 190.000 tahun dan Yuho menebak bahwa keengganan untuk mengobati Tangya disebabkan karena Kaisar Biru Perak ingin menggunakan sisa usianya untuk mencari penerus. Penilaian Yuho itu langsung dibenarkan ketika Kaisar Biru Perak menjelaskan bahwa dia tidak memiliki garis keturunan Kaisar yang murni. Kaisar Biru Perak mengingat masa lalu ketika Kaisar Biru Perak terdahulu alias Ahin telah melewati keilahian dan akhirnya pergi dari dunia ini. Dia yang berasal dari cabang keluarga Kaisar secara otomatis mewarisi titel tersebut. Nah, menariknya Kaisar Biru Perak di Solen 2 ini adalah mbah-mbah yang dulu muncul di hutan pas Tangsan bangkit garis keturunan kaisarnya itu loh. Masih inget kan? Karena tidak memiliki garis keturunan yang tidak murni, kemampuan fisiknya pun sangatlah terbatas sehingga Kaisar Biru Perak hanya bisa melindungi rakyatnya sampai 10.000 tahun ke depan.
Oke, sekarang kita balik lagi ke camp militer Kekaisaran Ryu di mana Juji telah mengumpulkan seluruh perwira untuk mengumumkan rencana pergerakan mereka selanjutnya. Juji memerintahkan 3 kop besar untuk bergerak menuju kota Shrek dan berkemah dalam formasi pendukung. Sementara kop Master Pemimpin Roh ke penguasa jahat dan kop Master Pembimbing Roh Cakar Teror akan membangun formasi pembimbing roh untuk menyiapkan serangan ke kota Shrek sewaktu-waktu. Ya, pada akhirnya Juji memutuskan untuk benar-benar menyerang kota Shrek dan menandakan bahwa pertempuran besar yang tidak terduga akan segera meletus. Edian, waduh ternyata Mbak Juzi beneran nyerang kota Shrek sesuai keinginan Yesus ini. Terus juga kita ngelihat juga nih ya ternyata ada juga nih pewaris dari Ahyin ibunya Tangsan. Wah di luar dugong sekali ya guys ya. Ya udah kita tungguin aja pembahasan minggu depan. Rama di sini pamit, bye bye.